Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam asyiratul mustaqim. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum bertemakan bersuci. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitria Miftahul Husna dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Amr bin Al-Harts dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dikutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir yang mengemukakan ketika Rasulullah SAW, Aisyah serta para sahabat melakukan safar, dan dikemukakan bahwa kalung Aisyah hilang sehingga harus berhenti dan beristirahat sejenak. Ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, di mana tempat ia berhenti tidaklah sama sekali terdapat air untuk berwudu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan waktu itu ayat mengenai tayamum. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Terlepas dari ini, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keluarganya memiliki keutamaan dan keberkahan yang membawa manfaat besar bagi umat Islam. Lewat kisah ini, umat Islam mendapatkan keistimewaan diperbolehkannya tayamum. Hukum dari ayat ini adalah toharoh ada dua macam, yakni batiniyah dan lahiriah. Toharoh batiniyah adalah menyucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat dengan taubat yang sungguh-sungguh dari setiap dosa dan maksiat. Sedangkan toharoh lahiriah adalah bersuci dari kotoran dan hadas. Bersuci dari kotoran adalah menghilangkan berbagai najis dengan air suci dari pakaian dan badan orang yang sholat, serta tempat sholatnya. Bersuci dari hadas adalah dengan cara wudu, mandi, dan tayamum. Toharoh hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, maka bersucilah, mandilah. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 1. Syariat tentang tayamum. Salah satu sarana bersuci dapat dilakukan menggunakan debu yang suci berupa pasir, tanah, batu, atau debu. Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya semaksimal mungkin, atau ia menemukannya akan tetapi ia tidak dapat memakainya karena sakit, atau ia merasa khawatir jika memakainya penyakitnya itu akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 2. Disyariatkan wudu. Wudu disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu
ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang difardukan dalam berwudu. 1. Yakni niat, yaitu tekad hati untuk mengerjakan wudu sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni membasuh muka dari bagian dahi paling atas hingga ujung dagu, dan dari pangkal telinga yang satu hingga pangkal telinga yang satu lagi. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga, yakni membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku. Yang keempat, yakni mengusap kepala dimulai dari dahi hingga tengkuk. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kedua tanganmu. Para ulama berbeda pendapat tentang mengusap kepala ini. Perbedaan itu adalah yang pertama, yakni sekurang-kurangnya sehelai rambut menurut pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, yakni semua bagian kepala kecuali muka menurut pendapat Imam Malik. Yang selanjutnya, yakni seperempat bagian kepala, sebab tapak tangan hanya kira-kira seperempat bagian dari kepala. Demikian sedikit kultum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.